Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai cyber ethic. Di kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, Rizky Maudi Arianti. Lalu yang kedua ada Selvira Sanusi. Dan yang ketiga ada Siti Rahila Azahra. Pada mula-mulanya saya akan menjelaskan etika terlebih dahulu menurut para ahli. Nah, etika menurut para ahli di sini terdapat 3 pendapat, yaitu menurut J.J. Spillane yang menjelaskan bahwa etika merupakan pertimbangan atau perhatian terhadap tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan moral. Etika merupakan penggunaan rasio atau akal budi manusia yang objektivitas terhadap penilaian benar atau salahnya tingkah laku seseorang kepada orang lain. Senada dengan hal tersebut, Ahmad Yamin juga menjelaskan bahwa etika adalah kajian mengenai arti baik dan buruknya sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Hal ini menyatakan arah dan tujuan yang seharusnya dilakukan oleh manusia tersebut. Sementara itu, Mustafa berpendapat etika ini sebagai ilmu yang mengkaji perilaku mana yang baik dan yang buruk, juga dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang telah dilakukan oleh akal pikiran. Lalu pengertian cyber ethic. Cyber ethic di sini merupakan seperangkat peraturan yang tidak tertulis. Hal ini bertujuan untuk memberikan nilai universal sesama pengguna teknologi informasi atau studi filosofis etika yang berkaitan dengan komputer. Cyber ethic ini meliputi perilaku pengguna dan untuk apa sih komputer itu diprogram dan bagaimana hal ini mempengaruhi setiap individu dan masyarakat. Tidak adanya batas yang jelas secara fisik serta luasnya penggunaan IT di berbagai bidang itu membuat dampak bahwa setiap orang yang menggunakan teknologi informasi diharapkan mau mematuhi cyber ethic yang ada. Lalu ada landasan teori komunikasi di internet. Landasan teori komunikasi di internet ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada utilitarisme. Nah, teori utilitarisme ini memiliki makna bahwa yang dikatakan baik adalah yang mampu membawa manfaat untuk kebaikan bersama. Dalam hal ini, komunikasi di internet itu memang harusnya bermanfaat bagi kebaikan bersama para penggunanya. Hadirnya netiquette ini diharapkan mampu menjaga komunikasi di internet berjalan sesuai etika, sehingga dapat membawa manfaat bagi kebaikan bersama para penggunanya. Lalu ada teori hak dan kewajiban. Teori hak dan kewajiban ini bahwasanya setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, tergantung bagaimana proporsi hak dan kewajiban ini dibebankan kepadanya. Penggunaan media internet seseorang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk saling menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, agar setiap pengguna internet dapat berkomunikasi secara baik. Lalu yang ketiga ada teori keutamaan. Teori keutamaan ini merupakan teori yang berkaitan dengan perilaku karakter, sikap, dan akhlak seseorang. Bahwa yang utama di dunia ini adalah sikap dan akhlak yang baik, tak terkecuali saat kita berkomunikasi di internet. Nah, itu juga harus mencerminkan akhlak yang baik juga. Lalu kenapa sih dibutuhkan etika komunikasi di internet? Nah, dibutuhkan etika komunikasi di internet karena di era digital ini
perilaku manusia dalam hal berkomunikasi itu udah nggak bisa, udah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, kan dengan hadirnya internet ini menghubungkan manusia satu dengan yang lainnya melewati batas-batas negara, bahkan batas-batas waktu, yang sehingga kini kita dapat berhubungan dengan siapapun dan kapanpun, dimanapun dengan internet. Oleh karenanya, etika komunikasi di internet ini mengatur bagaimana sih komunikasi yang kita lakukan di internet, sama halnya dengan komunikasi dengan kehidupan nyata. Meskipun di internet sering disebut dunia maya, tapi kan orang-orang di dalamnya itu merupakan orang nyata. Maka dari itu, komunikasi di internet harus menggunakan etika yang baik dan etika yang benar. Etika itu, cyber etik tersebut juga memiliki aspek-aspek cyber etik ini. Terdapat 3 yang harus dipikirkan dalam masalah menggunakan teknologi. 3 aspek ini ada privasi, properti, serta ASV atau accessibility, censoring, dan filtering. Yang pertama ini ada privasi. Privasi ini menjelaskan tentang hak-hak privasi yang dimiliki oleh pengguna saat menggunakan internet. Pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan dalam privasi ini harusnya dalam diskusi di privasi ini seperti pembatasan akses dalam memberikan informasi kepada pengguna, itu udah sampai mana sih gitu. Terus sampai mana sih perusahaan dapat menyimpan informasi pribadi seseorang, atau apakah ada standar regulasi dalam memposting data pribadi dan hak privasi lainnya yang dicakup. Yang kedua ada properti. Properti ini membicarakan tentang hak-hak pengguna dalam berkarya dan hak intelektual. Pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan di properti ini mencakup internet tuh seharusnya tempat yang bebas untuk menyimpan dan melihat. Lalu harus diberikan batasannya seberapa besar pada suatu karya. Lalu yang ketiga ada accessibility, censoring, dan filtering. Di accessibility, censoring, dan filtering ini membicarakan hak akses, hak untuk memfilter, dan hak untuk mensensor suatu konten. Sebagai contoh, hak untuk mensensor suatu konten, hak tersebut secara tidak langsung berarti mengubah suatu hasil karya intelektual seseorang. Pertanyaannya yang didiskusikan di sini seperti sampai mana sih sebuah perusahaan berhak melakukan filter suatu konten. Beberapa organisasi yang mendiskusikan cyber ethic di sini contohnya adalah IFIP, International Federation for Information Processing, Electronic Privacy Information Center, Electronic Frontier Foundation, dan lain sebagainya. Lalu ada pedoman komunikasi di internet. Nah, pedoman komunikasi di internet ini terdiri dari berbagai macam. Nah, pedoman etika komunikasi di internet ini bertujuan untuk mengatur bagaimana sih kita menanggapi lawan bicara dan berkomunikasi di internet. Yang pertama ini, kita harus sadar kalau lawan bicara kita itu adalah manusia. Bahwasanya yang menjadi lawan bicara di internet itu sama halnya dengan lawan bicara kita di dunia nyata. Jadi kita harus menjaga etika baik juga di internet. Nah, yang kedua ini standar komunikasinya harus sama.
Karena lawan komunikasi kita di internet itu adalah manusia, maka standar komunikasi yang kita terapkan itu sebagaimana apa yang kita lakukan dalam dunia nyata, baik keseharian maupun dalam pergaulan. Nah, bagaimana kita menempatkan diri dalam komunikasi, penggunaan bahasa, serta struktur kalimat itu seharuslah beretika layaknya yang kita lakukan dalam keseharian. Lalu berkepribadian baik ini yaitu segala sesuatu yang kita tulis serta kita tuangkan itu kita harus mikir kalau semuanya itu bakal dinilai orang lain. Makanya jangan sampai kita memberikan kesan negatif terhadap diri kita sendiri di dalam sosial media. Lalu kita juga mesti sadar posisi kalau berkomunikasi internet itu ya layaknya kita berkomunikasi di dunia nyata. Jadi kita harus taat terhadap aturan-aturan dan pedoman layaknya kita berkomunikasi dalam dunia nyata. Kita juga mesti menghormati privasi orang lain. Kita juga mesti menghormati suatu forum jika kita masuk di dalam suatu forum yang dilatar belakangi oleh minat dan kesukaan kita. Jadi misalkan ada orang yang mungkin tidak sejalan pikirannya dengan kita, maka kita tidak perlu menghujatnya atau menghina sampai menyakitinya. Kita juga mesti kendalikan emosi dan kita mesti memaafkan orang lain atas kejadian yang tidak mengenakan hati. Ya. Selanjutnya slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Selvira Sanusi. Ya, selanjutnya adalah alasan pentingnya etika di dunia maya. Yang pertama, pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Yang kedua, pengguna internet merupakan orang yang hidup dalam anonymous yang mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Yang ketiga, pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat yang memungkinkan masuknya penghuni baru. Yang keempat, bermacam fasilitas di internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis atau tidak etis. Selanjutnya ada bagaimana cara memakai media sosial yang baik dan benar. Media sosial merupakan sebuah tempat di mana orang bebas berekspresi dan menyampaikan pendapat. Pengguna media sosial bebas melihat kegiatan atau konten yang dibagikan oleh pihak lain. Mereka juga bebas menorehkan pendapat secara tertulis tentang apa yang mereka konsumsi. Perkembangan yang sangat pesat terhadap media sosial akhir-akhir ini dapat menjadi topik hangat untuk dibahas, karena banyak orang yang memakai media sosial, namun mereka kurang memahami media sosial itu sendiri. Media sosial melekat pada diri setiap individu modern saat ini. Medsos atau media sosial itu sendiri adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan mendapatkan informasi. Beberapa media sosial yang kita gunakan karena kemudahannya adalah seperti Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Saking mudahnya, kita jadi sering lupa diri dan malah menghabiskan waktu dengan scrolling medsos. Di samping itu, sekarang marak juga terjadinya penyalahgunaan medsos, seperti penyebaran hoax, penyebaran ujaran kebencian, dan hal-hal fatal lainnya yang bisa merugikan banyak pihak. Melalui beberapa cara berikut ini, kita bisa menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Yang pertama ada jangan asal posting konten. Dari dulu memang akun medsos bisa dilihat secara publik, termasuk semua postingan di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam memilih konten-konten sebelum diunggah di media sosial. Meskipun platform media sosial saat ini punya fitur privacy yang bisa diatur, namun tak ada salahnya
menggunakan media sosial dengan lebih baik dan bermanfaat sehingga tidak menyinggung pihak lain. Yang kedua, tak perlu detail mencantumkan informasi. Di era digital yang semakin canggih juga kejahatan cyber. Dalam akun media sosial, jangan pernah mencantumkan informasi pribadi yang detail, karena kita tidak pernah tahu ancaman-ancaman apa yang sedang mengintai kita. Protect your privacy. Yang ketiga, ada pilih-pilih teman. Bagi anak milenial punya banyak pengikut mungkin sesuatu hal yang membanggakan. Tapi memiliki banyak teman di media sosial tidak selalu bermanfaat. Akan lebih baik lagi kalau kita mulai menyaring teman di media sosial dan pastikan berteman dengan orang yang memang dikenal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi informasi pribadi yang tersebar secara luas demi menghindari kejahatan atau tindakan yang merugikan. Keempat, ada hindari akun-akun negatif. Tidak jarang berbagai informasi negatif bertebaran di dunia maya hingga meresahkan diri sendiri. Bagaimana tidak terpapar oleh banyak konten-konten negatif dengan kalimat yang syarat kebencian dan provokatif. Sebab dari itu, jika menemukan akun atau postingan seperti itu, lebih baik hindari dan jangan berlama-lama membacanya. Jika perlu, laporkan dan blokir. Jangan ikut terjebak dengan berkomentar. Hal itu hanya akan membuat waktu dan tenaga terbuang percuma. Next. Selanjutnya ada yang semestinya dihindari dalam bersosmed. Di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Ada baiknya tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara, suku, agama, dan ras, dan pornografi di jejaring sosial. Sebarkanlah hal-hal yang berguna yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs jejaring tersebut. Hindari mengupload foto-foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, korban kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan lainnya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang kasar. Ini harus dihindari karena kita harus memiliki good manner dan good attitude pastinya. Tutur bahasa yang baik akan membuat orang lain simpati dengan kita. Bila sering posting kata-kata kasar di sosial media, hal yang bisa terjadi adalah kita bisa dihapus oleh teman-teman kita karena kelakuan yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, menyindir seseorang. Menyindir seseorang juga masih ada di zaman sekarang di sosial media. Tapi baiknya bila kita memiliki masalah dengan seseorang, sebaiknya bicara langsung ke orang yang bersangkutan. Menyindir melalui jejaring sosial media akan menjadi malah kita yang terlihat jelek di mata orang. Yang keempat, posting percakapan pribadi. Ini juga sering nih, harus dihindari. Percakapan pribadi seharusnya tidak disebarkan ke orang lain, entah itu dari percakapan di WhatsApp, Messenger, atau di media lain. Sayangnya, banyak orang sering memposting screenshot percakapan pribadinya di media sosial. Meski tujuannya untuk lucu-lucuan, tapi menyebarkan percakapan pribadi, apalagi tanpa izin secara tidak sadar, sudah mengganggu privasi teman-teman yang lain. Yang kelima ada nih, mengeluh tentang asmara. Ini biasanya yang muda-muda, yang milenial. Tentunya pasti dalam menjalin hubungan tidak selalu mulus-mulus aja. Akan ada saatnya terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing pihak. Tapi sangat tidak dewasa apabila setiap pertengkaran selalu diumumkan di media sosial. Misalkan dirinya adalah korban dari hubungan tersebut. Yang terakhir ada sering juga curhat mengenai pekerjaan. Setiap kita yang bekerja pasti pernah mengalami hari di mana terasa berat. Pekerjaan yang tak kunjung usai padahal sudah mendekati deadline, kolega yang sudah diajak bekerja sama, dan lain sebagainya. Dari segala kelelahan yang dialami, alangkah baiknya untuk tidak mengunggah keluhan
atau sesuatu yang bersifat menjelekkan salah satu pihak. Hal ini agar citra diri kita tidak buruk dan tentu saja mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Misalnya, seperti ada beberapa HRD perusahaan memasukkan faktor konten sosial media menjadi salah satu penilaian attitude kita, dan hal ini mempengaruhi kita dalam mencari pekerjaan baru ke depannya. Ya. Next. Di sini ada dampak negatif dari penggunaan media sosial. Yang pertama, berawal dari media sosial, sering terjadi tindak kejahatan seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan lain-lain. Yang kedua, dampak negatif, ada susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Karena penggunaan media sosial membuat malas para user untuk berkomunikasi dengan dunia nyata. Hal ini memang benar, mempunyai teman yang sangat aktif dalam bersosial media, dia akan selalu memposting apa yang ia kerjakan, namun berbeda jauh dengan kenyataannya. Orang yang aktif di sosial media cenderung nyatanya orang pendiam dan tidak banyak bergaul. Yang ketiga, bisa aja seseorang stres akibat cyberbullying. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti atau membuat marah atau mempermalukan mereka yang menjadi sasarannya. Bullying secara langsung atau tatap muka dan cyberbullying seringkali dapat terjadi secara bersamaan. Namun, cyberbullying meninggalkan jejak digital, sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu menghentikan perilaku salah ini. Yang keempat, karena penggunaan media sosial lebih sering menggunakan bahasa informal dalam keseharian, sehingga bahasa yang formal pun menjadi terlupakan. Jika tidak pandai mengontrol, maka kita akan terjerumus dalam pergaulan bebas karena tidak biasanya menjaga ucapan kita. Next. Situs yang kelima, ada situs media sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan di sekitar mereka karena terlalu banyak menghabiskan waktu dengan menggunakan internet. Yang keenam, yang terakhir, media sosial dapat membuat anak-anak dan remaja menjadi lalai dan juga tidak bisa membagi waktu karena terlalu asik dengan dunia maya yang tidak tahu bagaimana bentuknya seperti apa. Apalagi untuk seorang pelajar, apabila sudah kecanduan, maka mereka lebih mementingkan hal tersebut daripada keperluan. Bahkan rela menyisihkan uang saku jika itu sangat membutuhkan kuota internet. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memilih cara dalam pergaulan di media sosial. Jangan sampai kita dikuasai oleh dunia, tapi kitalah yang harus menguasai dunia. Jangan juga menjadi orang yang ketinggalan zaman. Next. Di sini ada tanggung jawab profesi. Organisasi profesi di AS seperti Association for Computing Machinery (ACM) dan Institute of Electrical and Electronic Engineers menetapkan kode etik pelaku profesi dan garis besar pekerjaan untuk membantu para profesional komputer dalam memahami dan mengatur tanggung jawab etis yang harus dipenuhinya. Di Indonesia, organisasi profesi di bidang komputer yang didirikan sejak 1974 yang bernama IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika, juga sudah menetapkan kode etik yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan pemakaian teknologi komputer di Indonesia. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh Rahil. Di sini ada netiquette, yang mana netiquette itu merupakan etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Nah, netiquette sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada netiquette pada one-to-one communication, di mana kondisi ini terjadi komunikasi antara individu face to face dalam sebuah dialog.
Lalu yang kedua ada netiquette pada one-to-many communication, di mana satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Nah, ini ada beberapa contoh kasus cyber ethics yang pernah terjadi. Di antaranya ada kasus baterai laptop Dell yang sempat meledak dan beredar di internet. Lalu ada kasus obat anti nyamuk HIT, dan ini juga ada kasus Prita Mulyasari yang mana dia mengeluhkan tentang pelayanan sebuah rumah sakit dan mengirimkannya melalui email. Lalu ada kasus penipuan online shop, dan yang terakhir juga ada kasus penghinaan yang dilakukan oleh Rana dan Marsha. Dan selanjutnya, ini merupakan contoh kesalahan cyber ethics dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penggunaan huruf dan tanda baca. Ketika menggunakan internet, huruf dan tanda baca juga memberikan gambaran ekspresi saat kita menyampaikan sesuatu hal yang ada dalam pikiran kita. Misalnya, kita menggunakan huruf besar atau caps lock saat menulis chat atau status di sosial media. Nah, ini menggambarkan dan memberikan makna yang ke arah negatif atau memberikan kesan negatif gitu. Seperti contoh, caps lock, hari ini saya sibuk, dan diiringi oleh beberapa tanda seru di akhir. Nah, dari penulisan seperti itu, seseorang yang melihatnya akan berpikir bahwa kita sedang marah dan tidak mau diganggu gitu. Nah, padahal belum tentu ketika kita mengetik kalimat tersebut kita sedang merasa marah, atau bisa saja kita hanya ingin menyampaikan bahwa kita lagi banyak pekerjaan, lagi banyak urusan gitu. Nah, penggunaan huruf besar atau caps lock secara keseluruhan ini memberikan kesan bahwa kita sedang dalam keadaan marah, kesal, dan lain sebagainya yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Apalagi ditambah dengan adanya tanda seru yang berlebih sehingga menekankan penggambaran sebelumnya. Namun, semuanya akan menjadi berbeda jika kita mengetiknya dengan huruf yang sewajarnya saja, dengan semisal huruf kapital atau huruf besar hanya terdapat pada awal kalimat, seperti hari ini saya sedang sibuk. Nah, penulisan di atas akan menggambarkan bahwa hari ini Anda sedang banyak pekerjaan, itu saja, tidak memberikan kesan marah atau kesal atau sebagainya. Lalu penyampaian informasi. Nah, penyampaian informasi di sini juga ada etika tersendirinya pada penggunaan internet, dimana tuh penyampaian informasi hendaknya disampaikan secara tepat sasaran dan mengikuti aturan. Contohnya, ketika kita memiliki usaha dalam bidang tour and travel, nah kemudian kita masuk ke dalam grup atau forum diskusi yang berisikan tentang jasa pembuatan website. Nah, di dalam grup tersebut kita menawarkan dan menyebarkan produk usaha kita gitu loh, yang mana tentang tour and travel. Nah, jadi kan nggak tepat ya. Nah, dari adanya hal tersebut, maka besar kemungkinan juga kita akan diblokir dari grup tersebut ya. Alasannya tidak lain tidak bukan hanya karena topik yang kita sampaikan pada forum diskusi tersebut tidak sesuai gitu antara tema diskusi dan informasi yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya juga ada adab ketika menghubungi dosen. Nah, ini untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki kepentingan dan mengharuskan untuk menghubungi dosennya, juga harus memiliki etika ketika mengirimkan pesan. Di antaranya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tuh, kita menghubungi dosen pada
waktu atau jam-jam yang seharusnya aja gitu. Jangan atau hindari menghubungi dosen di jam-jam yang tidak seharusnya, misalnya malam hari dari jam 9 ke atas gitu. Tapi hubungilah pada jam-jam jam kerja gitu loh. Lalu gunakan tata kalimat yang baik dan benar dan bahasa yang santun. Dan tidak lupa beri salam dan ucapkan terima kasih. Lalu selanjutnya juga ada privasi diri dan orang lain. Nah, privasi di sini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita jaga dan orang lain jaga gitu dah, karena privasi lebih mengarah ke kehidupan pribadi seseorang dan bukan merupakan hal yang bisa dikonsumsi oleh publik gitu loh. Ada baiknya kita membatasi komunikasi yang mengarah ke privasi kita maupun privasi orang lain, agar nantinya tidak menimbulkan masalah yang dapat merugikan kita ataupun orang lain. Lalu di sini ada beberapa hal yang menjadi pemicu kejahatan dalam cyber ethic. Yang pertama, ada dorongan untuk melakukan peperangan tanpa batas. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang memiliki motivasi ini adalah orang-orang yang terpelajar dan saling menyerang satu sama lain gitu. Nah, pelanggaran dilakukan misalnya seperti membuat situs yang isinya serang menyerang atau memberikan informasi yang merugikan suatu pihak secara spesifik atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak lawannya gitu. Terus juga ada motivasi pembuktian diri untuk pengakuan dari orang lain atau kesenangan diri sendiri. Nah, bentuk kejahatan atau pelanggaran cyber ethics yang dapat dilakukan di sini tuh misalnya seperti mengubah sebagian isi konten sehingga informasi yang ditampilkan akan menyesatkan pembaca atau pengunjung konten tersebut gitu. Lalu ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memang dapat mempermudah kehidupan manusia. Namun, jika tidak diiringi dengan perkembangan pola pikir yang maju, maka perkembangan teknologi ini justru menjadi bumerang untuk manusia itu sendiri. Aturan yang ada pada cyber ethics dapat menjadi penyeimbang perkembangan pola pikir dan teknologi, yang mana hal ini membuat perilaku pengguna internet dapat sedikit terkontrol gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa aturan di dalam cyber ethics, yaitu di sini yang pertama, jangan menggunakan bahasa kasar atau kata-kata kotor. Dalam artiannya gunakanlah bahasa yang baik dan benar, yang sopan dan santun gitu. Lalu hindari memposting gambar atau video orang lain kecuali jika telah diberi izin. Jadi sebaiknya sebelum memposting sesuatu, video atau foto, minta izin terlebih dahulu kepada orang yang memiliki foto atau video tersebut. Jika diizinkan, maka silakan diposting gitu. Nah, terus juga ini tidak mengutip atau menjiplak karya orang lain tanpa izin pemilik. Sama halnya dengan yang di atas tadi, hendaknya sebelum mengutip karya orang lain, hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik atau penulis gitu. Terus jangan menggunakan identitas orang lain untuk melakukan tindak kriminal atau penipuan. Identitas di sini bisa jadi berupa menggunakan akun orang lain atau login sosial media orang lain gitu. Pokoknya atas nama orang lain deh gitu, identitas orang lain. Lalu patuhi batasan hak cipta saat mengunduh apapun dari internet, termasuk software, game, film, atau musik gitu. Nah, terakhir juga ada solusi untuk menegakkan cyber ethics. Nah, di sini ada
3 solusi untuk menegakkan cyber etik. Yang pertama, sertakan sumber dan pemilik karya. Seperti halnya yang tadi, sebelum kita memposting video atau foto atau mengutip sebuah karya orang lain, hendaknya kita meminta izin. Nah, juga di sini kita mensertakan sumber atau orang yang memiliki karya tersebut gitu, agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Lalu berhati-hati dalam menyimpan informasi pribadi. Nah, kejahatan menggunakan pemalsuan identitas ini sering terjadi. Nah, untuk menghindarinya, lebih baik kita jangan terlalu sering mengumbar informasi pribadi di internet, apalagi memasukkan data-data pribadi pada situs yang tidak jelas dan penuh iklan gitu. Selanjutnya, mencari kebenaran dalam berita. Maksudnya di sini, permasalahan tentang berita palsu dapat mengatasinya dengan tidak menyebarluaskan sebuah informasi sebelum kita mengetahui jelas atau tidaknya berita tersebut gitu. Jangan sembarangan menyebar informasi sampai kita tahu informasi tersebut jelas, baik sumber maupun penulisnya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan gadget untuk hal-hal positif. Nah, di sini maksudnya kayak melakukan akses internet tuh untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti mencari informasi atau berita untuk menambah wawasan atau kebutuhan belajar. Bukan malah sebaliknya yang menggunakan untuk hal-hal yang negatif itu bukan ya. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penulisan, dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.